Sejak kecil MasterChef Indonesia itu udah jadi program kesukaan saya. Jadi pengen tahu deh gimana rasanya jadi orang-orang yang ada di dalam situ. Kabir adalah kontestan selanjutnya yang akan menyajikan hidangan terbaiknya di depan para juri. Hari ini saya mau masak Vietnamese pho, mie khas Vietnam. Keunikan masakan aku karena semua bikin dari nol. Mulai kaldunya, mulai dari mie-nya, jadi semua dari nol. Lagi panik nih bikin mie, beberapa kali nggak jadi. Ternyata Chef Juna lewat, dikatain lagi, ya nggak set. That's the noodle. Ya. Nggak jadi. Nggak jadi noodle-nya. Kamu tutupnya dikasih towel nggak? Metes lagi dia ke bawah. 5 menit terakhir, mie-nya akhirnya set. Kaldunya jadi, dagingnya harusnya empuk. I'm ready to go. Silakan masuk. Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam. Ya, silakan perkenalkan. Perkenalkan, saya Kabir, umur 30 tahun, asal Malang, pekerjaan saya pedagang mie. Mie apa nih? Mie Vietnam, Vietnamese pho. Oh. Emang usaha itu di Malang? Usaha itu di Malang. Oke. 5 menit ya waktunya. Ya. Silakan. Oke, terima kasih, Chef. Kenapa dagang pho? Aku dari dulu emang background keluargaku emang pedagang makanan. Jadi di Malang punya sebuah restoran namanya Sate Gebuk. Umurnya udah 104 tahun. Siapa yang punya itu? Dari kakek saya, terus lanjut ke bapak saya, sekarang mama saya yang pegang karena bapak saya sudah almarhum. Itu yang sate sapi dia? Sate daging sapi, bener, Chef. Terus sekarang yang megang ibu kamu? Yang megang sekarang ibu ini mau proses transisi, Chef. Ke siapa? Ke saya. Tapi proses transisinya lebih ke karena caranya orang tua saya masih cukup ortodoks ya. Jadi ini saya karena dulu dari setelah kuliah udah bikin usaha kecil-kecilan, mulai dari PO makanan gitu, terus sampai akhirnya punya warung tutup. Boom itu baru di pho ini. Bisa viral atau bisa bener-bener laku dan diterima masyarakat tuh di yang pho ini. Gitu. Tapi pho ini di Malang cukup cocok ya karena udaranya mendukung emang mendukung sekali karena dingin kan, Chef. Itu kaldunya bikin dari apa aja? Kaldunya dari daging, tulang, terus ada coriander roots, bawang bombay yang dicar, terus ada bawang putih dikit. Yang utama tuh sebenarnya di kecap ikan, fermented fish sauce gitu. Iya. Rempahnya? Rempahnya ada paling banyak bunga lawang. Terus ada juga cengkeh sedikit. Terus ada juga kayu manis sedikit. Sama merica ya agak banyak gitu. Oke, waktunya tinggal 30 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bisa, Chef. Dagingnya pakai apa aja? Dagingnya pakai bagian sengkel,
terus ada buntut, terus sama ada slice beef tapi disiram pakai, jadi mentah terus disiram pakai. Ini udah disiram berarti kan? Sudah. Daun mintnya mana? Nggak jadi karena layu semua, Chef. Layu? Iya. Ini mie-nya bikin sendiri ya? Iya, bikin sendiri dari tepung tadi, Chef. Tepung apa tadi? Tepung beras perbandingannya 10 sama tepung tapiokanya 1 buat jaga tekstur aja, Chef. Kamu bikin kaldunya di presto ya? Di presto, Chef. Jadi Pantas. sedikit over. Tadi tadi saya bilang kamu nekat juga audisi bikin full. Iya. Iya. Kan bukan proses yang... Bukan proses yang cuma saya kalau bikin di Malang minimal 8 jam. Iya Nah, makanya untuk kaldu kenapa aja. kamu pilihnya bikin hidangan yang memang perlu 8 jam untuk menjadi enak. Saya mikirnya yang kepegang dulu aja, Chef. Kalau mau yang aneh-aneh takutnya. Lo nggak usah aneh-aneh. Mas, mau yang hangat? Nah mau banget. Wah, makasih Chef. Sayang banget ini kalau nggak hangat kan. Iya. Thank you. Berapa lama di presto? 20 menit, Chef. Nih. Ini apanya? Sengkelnya? Sengkelnya. Sengkel kembang. Sengkelnya kamu presto juga? Heeh. Berapa menit sengkel? Sama satu. Terus kaldunya dari hasil Daging-daging Presto itu tadi. tadi. Ya, presto itu tadi. Dan rempahnya kamu presto juga? Iya. Itu yang bikin agak. Jadi semua rempah-rempahnya dari awal kamu udah masukin. Iya. Kamu pakai cinnamon nggak? Pakai. Ada. Ada. One stick tadi, Chef. Daun mintnya itu loh. Iya, harusnya masuk, Iya. tapi Tadi saya lihat ada di bench kamu. Pas kamu lagi... ya karena takut daripada fail karena banyak yang rusak, Chef. Kabir, ini proses pembuatannya, rempahnya menurut saya terlalu strong, apalagi di bunga lawangnya. Terus kemudian kaldunya belum siap banget gitu, ya. Tapi juga terlihat di buntutnya, juga di sengkelnya. Sebetulnya cita rasanya sudah mengundang selera, bisa dinikmatin, tapi bunga lawangnya karena mungkin kamu ikut presto, jadi dia over keluarnya. Di ending daripada ditelan, ada getirnya sedikit di situ keluar, ya. Tapi saya yakin kamu bisa kok bikin jauh lebih baik daripada ini. Siap. Tapi sayangnya kamu itu tadi, rempah-rempahnya ikut direbus. Siap. Ya. Di sini rasanya memang pho ya. Rasa kaldu kamu ini. Cuman kamu masukin sengkel dengan buntut, sesuatu yang kamu hidangkan di atas piring kamu tapi tidak bisa dinikmati. Oke, siap. Seharusnya kamu presto saja, lalu kamu siapkan di mangkok kamu itu noodle-nya, thin slice beef-nya, dan lain sebagainya, sayur-sayuran di samping, baru kamu masukkan kaldunya. Tidak perlu pakai sengkel dengan buntutnya. Oke, siap. Ya, jadi waste jatuhnya. Siap. Ya, kamu juga bisa malah siapin kondimennya, cincangan kacang, ya kan? Kadang-kadang ada hoisin sauce, ada sriracha untuk menambah flavor. Siap. Sebenarnya ini base-nya oke. Setuju sama Chef Junang, ini potongan sengkelnya udah benar, komposisinya tuh sebenarnya udah bagus. Tapi memang Prosesnya. yang belum empuk ya sengkel sama si oxtailnya. Sangat disayangkan daun mint karena benar-benar missing, Yeah. ketika dimakan tuh itu something missing. Siap. Tapi overall masih enjoyable ya, especially the thin cut beef-nya itu benar-benar disiram kuah panas, matang dengan baik. Komposisi rempahnya juga sebenarnya it's almost there, cuma karena proses prestonya aja. Jadi di sini saya benar-benar merasa terganggu dengan
Buntutnya Buntut sih. kamu, lihat. Iya, Chef. Ini tidak bisa Kamu pakai. mau coba makan nggak buntutnya? Tadi aku udah ngiris. Ini kamu pakai garpu aja, ditusuk aja dia masih susah. Ya, tuh. Masih bunyi gitu. Saya justru tidak ada masalah dengan kaldunya. Saya mengerti itu presto ya. Cepat, proses cepat, tidak seharusnya seperti itu. Tapi masih kaldu sama daun-daunnya saja saya enjoy. Tapi di situ ada sengkel dengan buntut yang tidak bisa digigit dan tidak bisa dikunyah. Maka dari itu saya harus bilang no. Siap, Chef. Oke. Tapi ini masih bisa dinikmatin sebetulnya, ya. Walaupun kaldunya sedikit kurang clear juga ya. Cita rasanya enak, cuma kondimennya juga kurang lengkap. Yes, dari saya buat kamu. Terima kasih, Chef. Ada banyak loh yang nggak dapat apron itu sebenarnya bukan karena dia nggak bisa masak atau apa, mungkin salah pilih strategi, salah pilih hidangan. Sama ini juga salah. Ini juga sebenarnya. Sorry, Chef. Chef, please. Saya perbaiki, Chef, betul. Kamu maksa ini buatnya dengan presto. Memang pho itu brothnya itu memang gelap warnanya, tapi ini butak. Bukan karena proses 6-8 jam tersebut yang terjadi dengan baik. Chef Juna tuh ada masalah dengan oxtail dan sengkel. Saya justru agak sedikit berbaik hati karena buat saya itu fatal sih. Tapi masih banyak komponen lain yang bisa dinilai. Saya bermasalah banget sama nggak ada daun mint in my pho. Sorry, Chef. Seharusnya kan koriander yang cepat layu. Kenapa bisa Mungkin minta karena lagi? kegencet waktu pembelian, Chef. Jadi ada item-itemnya gitu, Chef. Gitu. Cara kamu nyimpennya berarti kan? Iya, mungkin itu, Chef. Intinya semuanya buyar karena kamu sibuk sama mie, benar kan? Iya, Chef, karena mie-nya benar-benar from scratch dan tricky sekali. Well, sorry, Kabir. Bisa. Saya Dari saya, yes. terima kasih. Makasih, Chef. Tapi kamu harus lebih pinter ya, strategi. Siap, Chef. Kamu harus punya plan. Dan kamu harus cicip dulu. Kalau kamu bilang kamu udah cicip tuh oxtail, dan menurut kamu tekstur kayak gitu oke untuk dihidangkan ke juri, Siap, salah, Chef. Jangankan oxtail yang jelas ada tulang, sengkelnya aja kamu makan coba. Iya, Chef. Padahal itu tipis loh, Iya, Chef. nggak bisa dimakan. oke? Siap, Chef. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Ya. Terima kasih, Mari. Mendapatkan 2 yes dari para juri, Kabir berhasil lolos ke tahap selanjutnya.